Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan, untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya hamba mohon Tuhan, tahirkan, kuduskan, dan sucikan atas segala dosa hamba. Dan biarlah Roh Kudus menuntun hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terpuji untuk kasih setia penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Saya mengambil firman Tuhan pada saat ini dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pada perikop ini adalah ular tembaga. Ayat 4, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya memberikan tema pada pembacaan firman Tuhan pada saat ini, yaitu generasi yang hilang. Sekali lagi, saya memberikan tema pada saat ini adalah generasi yang hilang. Dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, ada dua hal penting yang kita lihat, yaitu yang pertama, ketika kita melawan Allah, maka kita akan mati. Tetapi ketika kita mentaati Allah, maka kita akan hidup. Bagaimana, mengapa generasi itu bisa hilang? Yang pertama dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah bangsa Israel tidak bisa menahan diri. Yang kedua adalah bersungut-sungut. Padahal kita melihat tangan Tuhan yang luar biasa itu memberkati bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka dituntun oleh Allah melalui padang gurun. Mereka diterangi oleh tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari.
Begitu juga Tuhan memberikan mereka makanan mana dan burung puyuh. Tetapi ketika bangsa Israel baru memasuki tanah Edom, di mana memasuki tanah padang gurun itu, bangsa Israel mulai mengeluh. Mereka selalu mengatakan, melihat ke belakang, bahwa kami sudah mulai muak dengan makanan ini yang tidak ada rasa ini. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Ketika kami tinggal di Mesir, semuanya ada. Di sini tidak ada air. Inilah yang membuat bangsa Israel atau generasi itu hilang dipagut oleh ular. Akibat dari tidak bisa menahan diri dan bersungut-sungut ini, maka Allah memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Allah mengirimkan ular tedung, sehingga setiap orang yang bersungut-sungut, yang tidak bisa menahan diri, dia akan dipagut oleh ular. Dan pada saat itu, generasi daripada bangsa Israel hilang, ribuan orang di padang gurun dan terkubur di padang gurun. Bangsa itu bersungut-sungut. Bangsa itu tidak bisa menahan diri. Sehingga mereka selalu melihat ke belakang. Mereka berkata, lebih baik kami tinggal di Mesir. Kenapa Tuhan membawa kami ke padang gurun ini? Tidak adakah tempat sehingga kami harus mati di padang gurun ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Ketika kita baru diperhadapkan dengan masalah, kita sudah mulai mengeluh. Padahal jika kita melihat bahwa sudah berapa banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak pernah memberi cobaan melebihi daripada kekuatan kita. Begitupun bangsa Israel, Tuhan sengaja melewati mereka melalui padang gurun, supaya mereka berharap, bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Tetapi bangsa itu baru berjalan beberapa saat, mereka sudah mulai mengeluh. Sehingga Allah memberikan ular tedung kepada bangsa Israel, sehingga bangsa itu dipagut oleh ular, sehingga beberapa generasi dari bangsa Israel hilang di padang gurun. Tetapi jika kita baca pada ayat yang ke-7, bahwa di situ dikatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Puji akan nama Tuhan. Hal yang pertama adalah kita menyadari kesalahan kita. Kita menyadari di mana letak kita jatuh. Bangsa Israel menyadari bahwa mereka telah berbuat dosa. Mereka menyadari dia telah melawan Allah dan telah melawan Musa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita pun kita harus menyadari di mana letak kita jatuh, di mana letak kita dipagut oleh dosa, di mana letak kita dililit oleh dosa. Kita harus menyadari itu. Sehingga kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, sehingga Tuhan boleh mengangkat dosa itu daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel datang kepada Musa dan berkata dan memohon ampun karena mereka telah melakukan dosa sehingga generasi itu hilang, maka ayat ke-8 dan ke-9 berfirmanlah Allah kepada Musa, buatlah
ular tedung dari tembaga, dan taruhlah pada tiang supaya setiap orang yang terpagut ular, dan jika memandang ular tembaga tersebut, maka ia akan selamat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ular tembaga ada pada tiang, dan jika bangsa Israel pada saat itu, jika dia dipagut oleh ular, dia memandang pada ular tembaga itu, maka orang itu akan selamat. Jika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ular dalam tembaga ini juga masih dipakai oleh beberapa apotik besar. Jika kita masuk dalam apotik besar, di depan logo ada sebuah gambar ular dalam gelas. Itu ada ular tembaga yang dipakai logo. Artinya ketika kita sakit, kita akan datang ke apotek itu dan kita akan membeli obat dari apotek itu, dan di saat kita membeli resep dan obat, kita akan minum dan puji nama Tuhan, kita akan disembuhkan. Tetapi jika kita melihat dari teologis, maka ular tedung yang di tiang adalah tipologi dari penyalipan Kristus. Artinya, barang siapa yang dililit atau dipagut dosa, apabila dia memandang salib Yesus, maka dia akan selamat. Karena melalui penyalipan Yesus, dosa Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah ditebus. Melalui penyalipan Yesus, maka setiap segala sakit penyakit Bapak, Ibu, Saudara-saudara akan disembuhkan. Sehingga dampak daripada salib Kristus itu adalah karena salib kita boleh memperoleh anugerah. Karena salib kita memperoleh anugerah untuk hidup saat ini. Karena salib juga memberikan iman bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari orang mati dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang ketiga, karena salib memberikan kita untuk taat. Ketaatan untuk berjalan di jalan yang benar. Tidak lagi bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Edom. Mereka bersungut-sungut, tidak dapat menahan diri, sehingga generasi itu hilang dipagut oleh ular tedung. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita tidak menjadi generasi yang hilang, yang dipagut oleh dosa, Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita tidak menjadi generasi yang hilang, tetaplah pandang pada salib Yesus, karena di sana ada keselamatan. Jangan pernah menahan diri untuk tetap bersungut-sungut. Jangan pernah berkeras hati, karena disitulah kita akan jatuh, dipagut, dan dililit oleh dosa. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus sedang berjalan melalui padang gurun kehidupan. Janganlah bersungut-sungut, karena padang gurun adalah sebuah sekolah terbaik kehidupan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Karena ketika kita berjalan melalui padang gurun kehidupan, artinya Allah ingin supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Allah sanggup merubah padang gurun menjadi Firdaus. Allah sanggup merubah empedu yang pahit menjadi madu. Asalkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya mau berjalan di dalam Tuhan, mau berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Karena di saat kita bersungut-sungut, maka kita akan dipagut oleh ular dosa,
kita akan dipagut oleh dosa dan dililit oleh dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah. Tuhan sanggup merubah. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetap pandanglah ke depan, pandanglah kepada salib itu, karena di sana ada keselamatan. Karena di sana darah Yesus sudah tercurah untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk menebus setiap dosa dan menyembuhkan setiap sakit penyakit Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Terpuji untuk firman pada saat ini. Baiklah, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan untuk firman yang sudah hamba sampaikan pada saat ini. Biarlah firman ini boleh memberkati kami semua, agar kami tidak menjadi generasi yang hilang, yang dipagut dan dililit oleh dosa. Tetapi kami hanya mau memandang kepada salib, bahwa salib-Mu itu akan menyelamatkan ketika kami dililit oleh dosa, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat. Tuhan, Engkau berkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Begitu juga hamba berdoa kepada Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, dan istri dan keluarga dan anak-anak dan mantunya. Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang, jauhkan segala sakit penyakit, ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudari-saudari dan saya. Amin.